Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama Ibu untuk belajar IPA dari rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Sejatinya, untuk materi sistem gerak tidak hanya berfokus pada gerak pada manusia, melainkan nanti juga kita akan mempelajari mengenai sistem gerak pada tumbuhan dan sistem gerak pada benda. Namun, sebelum kita belajar lebih lanjut, Ibu punya satu pertanyaan. Pernahkah kalian berpikir, kenapa saya bisa berjalan, kenapa saya bisa berlari, dan kenapa saya bisa menendang bola? Silahkan dipikirkan jawabannya. Ibu kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Waktunya habis. Di antara kalian semua pasti berpikir, saya bisa melakukan semua aktivitas yang telah disebutkan karena saya memiliki kaki. Jawabannya tidak salah, tapi kurang tepat. Kalian bisa melakukan semua itu karena kalian mempunyai sebuah sistem yang terkoordinasi di dalam tubuh kalian. Sistem yang Ibu maksud adalah sistem gerak. Sistem gerak pada manusia akan kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah sistem gerak pasif, dan yang kedua adalah sistem gerak aktif. Masing-masing arti dari kata tersebut, Ibu rasa kalian sudah mengetahuinya, jadi tidak akan Ibu jelaskan lagi. Dalam hal ini, yang akan Ibu jelaskan adalah bagian mana sih yang termasuk pada sistem gerak aktif dan mana yang termasuk dalam sistem gerak pasif. Bagian sistem gerak pasif yang pertama adalah tulang atau rangka. Tulang adalah organ dengan struktur keras dan kaku yang membentuk rangka manusia. Tentunya kalian sudah mengetahui bahwa dalam tubuh kalian itu tidak hanya terdiri dari satu jenis tulang saja, melainkan ada banyak sekali tulang. Jika tulang-tulang tersebut bergabung menjadi satu, maka akan membentuk sebuah rangka manusia. Di sini perlu Ibu tekankan, dalam tubuh manusia, tulang itu disebut sebagai alat gerak pasif. Kenapa dia sebagai alat gerak pasif? Nanti kalian akan tahu jawabannya. Jadi, disimak terus videonya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti mempunyai fungsinya masing-masing. Begitu pula dengan rangka manusia. Di sini, rangka manusia itu ada beberapa fungsinya. Yang pertama, memberi bentuk tubuh. Kalau misalnya manusia tidak mempunyai rangka, mungkin badan manusia tidak seperti yang kalian punya saat ini, melainkan tubuh manusia mungkin lunak seperti slime. Kemudian yang kedua, sebagai pelindung organ vital. Coba kalian perhatikan foto yang ada di sini. Ini adalah gambar dari tulang rusuk yang melindungi organ-organ vital kalian seperti jantung, hati, dan paru-paru. Kemudian yang ketiga, fungsi dari rangka adalah tempat melekatnya otot. Yang keempat, sebagai tempat pembentukan sel darah. Yang kelima, tempat penimbunan kalsium, fosfor, dan mineral penting lainnya. Dan yang terakhir adalah pembentuk komponen imunologis. Setelah kalian mengetahui fungsi dari rangka manusia, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai macam-macam tulang penyusun rangka manusia. Kalian tentunya sudah tahu bahwa dalam satu individu itu bisa terdiri dari berbagai jenis tulang. Jadi untuk memudahkan kita dalam belajar, kita akan mengklasifikasikan tulang penyusun rangka manusia itu menjadi 4 bagian. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Yang kedua, berdasarkan matriksnya. Yang ketiga, berdasarkan sifat fisikanya. Dan yang keempat, berdasarkan tempatnya. Oke, kita lanjut. Macam-macam tulang penyusun rangka manusia berdasarkan bentuknya. Jika kita lihat dari bentuknya, tulang manusia akan kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah tulang pipa, yang kedua tulang pendek, yang ketiga tulang pipih, dan yang keempat adalah tulang tidak beraturan. Keempat jenis tulang ini mempunyai karakteristiknya sendiri-sendiri, jadi akan kita pelajari satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, tulang pipa. Kalian pernah melihat pipa penyalur air? Jika pernah, kalian akan mengetahui bahwa tulang pipa kalian bentuknya mirip seperti pipa penyalur air. Karakteristik dari tulang pipa adalah berbentuk tabung, berongga, dan memanjang.
Tulang pipa sendiri bisa kalian temui pada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang betis, tulang kering, dan tulang paha kalian. Yang kedua adalah tulang pendek. Tulang pendek mempunyai karakteristik berbentuk kubus atau bulat, berisi sumsum merah sebagai tempat pembentukan sel darah. Untuk tulang pendek, kalian bisa temui pada tulang pergelangan tangan dan kaki kalian. Nah, coba kalian pegang pergelangan tangan atau pergelangan kaki kalian. Pasti tulangnya berbentuk bulat atau kubus dan cenderung ukurannya pendek. Itulah tulang pendek yang terdapat dalam tubuh kalian. Lanjut, yang ketiga adalah tulang pipih. Tulang pipih mempunyai karakteristik berbentuk lempengan, pipih, dan lebar. Yang kedua, tersusun dari lempengan tulang kompak dan lempengan tulang spons. Biasanya tulang pipih ini ada di tulang tengkorak, tulang belikat, dan tulang dada kalian. Yang keempat, tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan ini mempunyai karakteristik merupakan gabungan dari berbagai tulang. Yang kedua, tersusun atas tulang spons dan tulang kompak yang diselubungi periosteum. Nah, untuk tulang tidak beraturan ini bisa kalian temui pada tulang belakang kalian. Setelah macam-macam tulang berdasarkan bentuknya, sekarang kita lanjutkan ke macam-macam tulang berdasarkan matriksnya. Matriks dapat kita artikan secara sederhana, yaitu ada atau tidaknya celah di dalam suatu tulang. Jika berdasarkan matriksnya, tulang akan kita bagi menjadi dua, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Sama seperti penjelasan sebelum-sebelumnya, tulang kompak dan tulang spons ini juga memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Kita mulai dari tulang kompak. Tulang kompak mempunyai karakteristik tidak memiliki celah atau matriks dalam rongga tulangnya. Yang kedua, terdapat sistem Havers. Yang ketiga, dapat dijumpai pada tulang pipa kalian. Lalu kita lanjut pada tulang spons. Tulang spons memiliki karakteristik memiliki matriks yang tidak padat atau berongga. Yang kedua, tidak terdapat sistem Havers. Dan yang ketiga, dapat dijumpai pada tulang pipih dan tulang pendek. Nah, dari tadi, kalian sudah membaca ataupun mendengar istilah sistem Havers. Jadi tugas kalian sekarang, kalian bisa pause atau jeda video ini, kemudian bantu ibu untuk mencari apa sih itu sistem Havers. Nanti setelah kalian menonton video ini, pasti akan ibu tanyakan siapa yang sudah menemukan jawaban dari apa yang dimaksud dengan sistem Havers tersebut. Oke, sekarang kita lanjutkan. Macam-macam tulang penyusun rangka manusia berdasarkan sifat fisiknya. Berdasarkan sifat fisiknya, tulang akan kita bagi menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan adalah semacam jaringan ikat lentur yang ada di berbagai anggota badan manusia ataupun hewan. Tulang rawan sendiri akan kita bagi menjadi tiga, yaitu tulang rawan elastis, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan hialin. Tulang rawan elastis adalah jenis yang ditemukan pada telinga, epiglotis atau pintu masuk tenggorokan, hidung, dan trakea. Tulang rawan jenis ini dapat memberikan kekuatan dan kelenturan untuk organ maupun struktur tubuh, seperti pada telinga bagian luar. Sekarang, coba kalian pegang bagian daun telinga kalian, kemudian tarik perlahan atau kalian pelintir-pelintir. Walaupun kalian pelintir sekeras apapun, daun telinga kalian tidak akan patah karena daun telinga tersusun dari tulang rawan elastis. Selanjutnya, jenis tulang rawan kedua adalah tulang rawan fibrosa. Tulang rawan jenis ini ialah yang berfungsi sebagai bantalan pada sendi dan mengurangi gesekan antar tulang yang bisa menimbulkan nyeri. Biasanya, tulang rawan fibrosa ini dapat kalian jumpai pada siku ataupun lutut kalian. Kemudian yang ketiga adalah tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin adalah jenis tulang rawan yang paling banyak terdapat pada tubuh kalian dan dapat ditemukan di laring, hidung, tulang rusuk, serta trakea. Lembaran tipis tulang rawan juga ada di permukaan tulang dan berperan sebagai bantalan. Selanjutnya, setelah tulang rawan, kita akan membahas mengenai tulang keras. Tulang keras adalah tulang yang terbentuk dari tulang rawan yang kemudian terisi oleh osteoblast atau sel pembentuk tulang. Tulang keras ini jumlahnya sangat banyak
terdapat di dalam tubuh kalian. Nanti kalian boleh cari sendiri contoh-contoh tulang keras itu apa saja. Biar kalian tidak bosan juga mendengarkan penjelasan dari Ibu, sekarang silahkan kalian cari contoh-contoh tulang keras itu apa saja. Bagaimana? Sudah ketemu contoh-contoh dari tulang keras? Kalau misalnya belum, kalian boleh skip dan lanjutkan nanti. Sekarang kita lanjutkan dulu ke materinya, mengenai macam-macam tulang penyusun rangka manusia berdasarkan tempatnya. Berdasarkan tempatnya, tulang manusia dapat kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah rangka kepala, yang kedua adalah rangka badan, dan yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Materi ini cukup padat dan terdiri dari berbagai jenis tulang. Kalau misalnya kalian hanya melihat dan mendengarkan penjelasan Ibu rasa kurang efektif. Nanti setelah ini Ibu akan berikan gambar tulang yang tidak berisi nama. Nanti kalian sendiri yang harus mengisi nama-nama bagian dari tulang yang ditunjukkan. Oke, sebelum kalian mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan, alangkah baiknya kalian mengetahui terlebih dahulu nama-nama dari tulang yang ada di dalam anggota tubuh kalian. Kita mulai dari rangka kepala. Rangka kepala atau rangka tengkorak mempunyai beberapa tulang. Yang pertama, tulang dahi. Sambil kalian mendengarkan dan membaca video Ibu, silakan kalian sentuh bagian-bagian yang Ibu sebutkan nanti. Oke, Ibu ulang. Yang pertama adalah tulang dahi. Silakan sentuh bagian dahi kalian. Ada tulangnya atau tidak? Kemudian tulang hidung kalian. Lalu tulang rahang atas. Coba kalian buka mulutnya. Bagian atas itu disebut tulang rahang atas, dan yang di bawah yang dekat dengan dagu kalian itu adalah tulang rahang bawah. Kemudian tulang pipi. Untuk yang pipinya cabi, terasa tidak bagian tulang pipinya? Pasti terasa. Kemudian ada tulang baji. Ingat ya, tulang baji bukan tulang baja. Kemudian ada tulang pelipis. Lalu ada tulang kepala belakang dan tulang ubun-ubun. Itu adalah nama-nama tulang yang ada di bagian rangka kepala atau rangka tengkorak kalian. Silakan kalian pastikan tulang-tulang tersebut ada atau tidak di anggota kepala kalian. Sebelumnya, Ibu sudah pernah menyinggung bahwa salah satu fungsi dari rangka manusia itu adalah melindungi organ-organ vital. Jadi kalau misalnya di bagian kepala kalian ada organ vital, itu akan dilindungi oleh tulang kepala kalian. Organ vital yang dimaksud seperti mata dan otak. Kemudian, materi akan kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu rangka badan. Nah, rangka badan itu kita mulai dari bagian leher sampai ke bagian pinggul. Untuk bagian rangka badan yang pertama, kita akan mulai terlebih dahulu dari tulang punggung. Tulang punggung dikenal juga dengan istilah tulang vertebra. Tulang ini merupakan tulang tak beraturan yang secara keseluruhan membentuk punggung. Jika kita hitung, terdapat sebanyak 33 tulang punggung yang ada pada manusia. 33 total tulang belakang ini kemudian dibagi ke dalam 5 bagian, yakni 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang. Ini maaf ada typo, bukan punggung di sini, tapi 5 ruas tulang pinggang. Kemudian ada 5 ruas tulang kelangka dan 4 ruas tulang ekor. Jadi kalau misalnya kita totalkan, di bagian tulang punggung terdapat 33 tulang dengan pembagian seperti yang ada pada gambar. Rangka badan yang selanjutnya adalah tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada adalah salah satu jenis tulang yang mempunyai bentuk pipih dan terletak di bagian tengah dada. Tulang dada pada manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tulang hulu atau kepala dada, yang kedua tulang badan dada, dan yang ketiga adalah tulang tajuk pedang. Kita mulai terlebih dahulu dari tulang hulu. Kalian pernah mendengar istilah hulu ke hilir? Biasanya kata hulu atau hilir digunakan untuk menggambarkan aliran air, di mana air itu mengalir dari hulu ke hilir atau dari atas ke bawah. Nah, tulang hulu atau tulang kepala dada secara anatomi terletak pada bagian paling atas dari tulang dada itu sendiri. Sifatnya yang kokoh sehingga mampu untuk melindungi bagian lain di bawahnya.
Yang kedua adalah tulang badan dada. Tulang badan dada memiliki karakteristik yang lebar dan pipih dan mempunyai struktur yang kuat sehingga mampu untuk menyangga tulang rusuk dengan baik. Yang ketiga adalah tulang taju pedang. Tulang taju pedang ini letaknya di bagian bawah dari tulang dada dan terbentuk dari tulang rawan. Selanjutnya adalah tulang rusuk. Tulang rusuk atau iga merupakan tulang panjang yang bentuknya melengkung dan membentuk rongga rusuk. Tulang rusuk melindungi paru-paru, jantung, hati, dan organ dalam yang lain yang berada di rongga dada. Pada manusia, baik pria ataupun wanita, memiliki 24 buah tulang rusuk, di mana kalau kita sederhanakan, mempunyai 12 pasang tulang rusuk yang tersebar di bagian kanan dan di bagian kiri. Tulang rusuk pada manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tulang rusuk palsu, tulang rusuk sejati, dan tulang rusuk melayang. Yang pertama adalah tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati jumlahnya ada 14 buah atau 7 pasang. Tulang rusuk ini berada di bagian belakang yang berhubungan langsung dengan ruas tulang belakang, sementara ujung depannya berhubungan dengan bagian tulang dada dengan perantara dibantu tulang rawan. Nah, karena di sini kursor Ibu tidak bisa berfungsi saat rekaman, jadi silakan kalian memperhatikan baik-baik bagian tulang-tulang yang sedang Ibu jelaskan. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang tulang rusuk sejati, jadi kalian lihat bagian tulang rusuk sejati yang sudah diberikan tanda-tandanya pada gambar. Kemudian setelah tulang rusuk sejati ada tulang rusuk palsu. Nah, tulang rusuk palsu ini jumlahnya ada 6 buah atau 3 pasang. Tulang rusuk ini memiliki ukuran sangat pendek dibanding tulang rusuk sejati. Tulang ini berhubungan langsung dengan ruas tulang belakang, sedangkan ketiga ujung tulang di depan disatukan oleh tulang rawan, kemudian melekat pada satu titik tulang dada. Jadi bisa kalian perhatikan, 3 ruas tulang rusuk palsu itu bagian belakangnya tersambung pada tulang belakang, namun bagian depannya dia menempel pada tulang rusuk yang lain. Kemudian, yang terakhir bagian dari tulang rusuk adalah tulang rusuk melayang. Tulang rusuk melayang ini jumlahnya ada 4 atau 2 pasang. Tulang rusuk ini sama seperti tulang rusuk sejati, terletak di bagian paling belakang yang berhubungan dengan bagian ruas-ruas tulang belakang. Namun ujung depannya bebas atau tidak berhubungan dengan bagian tulang yang lainnya. Bisa kalian perhatikan yang paling bawah itu adalah tulang rusuk melayang. Dia bagian bawah, bagian belakangnya itu tersambung dengan tulang belakang, namun bagian depannya itu tidak menempel pada tulang apapun. Rangka badan selanjutnya setelah tulang dada dan tulang bahu adalah tulang gelang panggul dan tulang gelang bahu. Kita mulai terlebih dahulu dari gelang panggul. Tulang gelang panggul merupakan gabungan dari 3 buah tulang yang bersatu yang terdiri dari tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Gelang panggul ini berfungsi sebagai penyangga berat badan dan melindungi uterus dan kandung kemih. Sedangkan tulang gelang bahu adalah tulang yang tersusun dari 2 jenis tulang, yaitu tulang selangka dan tulang belikat saja. Nah, sampai di sini rangka badan sudah selesai. Kemudian, lagi sedikit kita akan melanjutkan ke alat gerak, baik itu alat gerak atas maupun alat gerak bawah. Pada bagian pertengahan tadi, Ibu sudah menyampaikan bahwa macam-macam tulang penyusun rangka manusia berdasarkan tempatnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah rangka kepala, yang kedua rangka badan, dan yang ketiga adalah yang sekarang Ibu jelaskan, rangka anggota gerak. Semoga kalian masih semangat dan masih fokus untuk mendengarkan dan menonton video dari Ibu. Ini yang terakhir. Rangka anggota gerak pada manusia kita bagi menjadi 2, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas mempunyai beberapa tulang penyusunnya. Yang pertama adalah tulang lengan atas. Boleh kalian langsung pegang tulang lengan atas kalian. Kemudian ada tulang pengumpil. Lalu ada tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Silahkan kalian langsung
praktekkan untuk menyentuh atau meraba bagian yang Ibu sebutkan tadi. Kemudian kita berpindah ke sebelahnya, yaitu anggota gerak bawah. Sama seperti sebelumnya, anggota gerak bawah juga mempunyai anggota-anggota penyusunnya, antara lain tulang paha, kemudian ada tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering. Ini tulang kering yang kalau kejedot sama pintu atau meja itu sakitnya minta ampun. Kemudian ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, itulah tulang-tulang penyusun rangka anggota gerak. Di awal video sekali, Ibu sudah menjelaskan bahwa sistem gerak pada manusia itu ada dua, yaitu sistem gerak pasif dan sistem gerak aktif. Yang dari tadi kalian tonton dan kalian dengarkan, baru sistem gerak pasif saja, yang aktif belum. Sistem gerak aktif akan kita bahas pada video selanjutnya. Nah, sekarang, jika dari kalian mempunyai pertanyaan atau ada yang kalian tidak mengerti, bisa kalian tanyakan sekarang. Video ini Ibu cukupkan sampai di sini dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.